Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya untuk mengikuti devosi dan juga pembelajaran hari ini. Yuk, sebelum mulai devosi, kita mau berdoa dulu. Bu Deborah akan pimpin doa. Anak-anak semuanya lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini karena kami bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan kami bersyukur untuk itu. Tuhan, kami mau devosi sebentar. Tuhan berkati supaya kami mengerti firman Tuhan dan kami mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah, sekarang Bu Deborah akan bacakan ayat devosi kita hari ini. Anak-anak yang di rumah, terutama kelas 2 ya, sudah bisa membaca, bisa sediakan Alkitabnya. Ayo dibuka Kejadian 18 ayat 10 sampai 15. Yuk dibuka dulu Alkitabnya. Kejadian 18 ayat 10 sampai 15. Nah, Bu Deborah akan bacakan ya untuk kita semua. Anak-anak bisa mengikuti di rumah dan juga mendengarkan seperti itu. Bu Deborah akan baca ya. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Nah, seperti itu ya anak-anak yang sudah kita baca. Kalau kemarin kita sudah belajar devosi bahwa Tuhan menepati janjinya sesuai waktunya, maka hari ini anak-anak bersama Bu Deborah akan belajar tentang Allah setia pada perkataannya. Nah, tadi Bu Deborah sudah baca ya dari ayat kejadian ini. Nah, kalau Bu Deborah bisa membuat sebuah cerita, kira-kira ceritanya seperti ini nih. Jadi Tuhan dan Abraham sedang ngobrol ya, sedang bicara. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, tahun depan Sarah istrimu itu akan mempunyai seorang anak laki-laki, kayak gitu. Nah, Bapak Abraham tuh masih diam aja kayak gitu. Bapak Abraham belum menjawab Tuhan. Tetapi Sarah, istrinya Bapak Abraham, dia ternyata diam-diam mendengarkan di belakang gitu loh, di belakang pintu. Terus dia dalam hatinya ketawa. Ya, Tuhan, kok Tuhan bilang aku mau melahirkan anak laki-laki sih? Kan aku sudah tua. Mana mungkin aku bisa melahirkan anak laki-laki? Kayak gitu. Itu dalam hatinya Sarah. Tetapi ajaib ya, Tuhan bisa tahu apa yang ada di dalam hati Sarah. Walaupun Sarah itu sebenarnya tadi ngomongnya dalam hatinya sendiri, tapi Tuhan tahu kayak gitu loh. Tuhan tahu, makanya Tuhan bilang, Sarah, kenapa ya Sarah ini tertawa? Dia ngomong sama Abraham, kenapa istrimu si Sarah tertawa? Kayak gitu. Padahal kan aku Tuhan loh, aku ini kan hebat. Apa sih yang gak mungkin? Aku tinggal berfirman dan semuanya jadi kayak gitu. Aku menepati janjiku pada waktuku, kata Tuhan seperti itu. Nah, Sarah langsung terdiam. Dia mengingat, dia kan takut sama Tuhan. Terus dia sadar, oh iya ya,
Tuhan ini kan hebat, Tuhan ini maha kuasa. Apa sih yang gak mungkin bagi Tuhan? Apa sih yang gak bisa dikerjakan Tuhan? Kayak gitu. Makanya dia bilang ke Tuhan, enggak kok Tuhan, aku gak tertawa kayak gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, tidak Sarah, kamu tertawa kok kayak gitu. Nah, dari firman yang sudah Ibu coba sampaikan ke anak-anak, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari? Nah, Bu Deborah mau mengajak anak-anak untuk memperhatikan ada sikap yang bisa kita teladani. Sikap apa itu, Bu? Sikap yang pertama adalah dari Bapak Abraham sendiri. Bapak Abraham itu adalah seorang yang sabar, seorang yang taat. Dia sabar menunggu janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan adalah bahwa Abraham dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki kayak gitu. Nah, Abraham sabar menunggu akan hal itu. Kemudian ada lagi nih hal yang bisa anak-anak pelajari, yaitu tidak sembarangan berkata-kata. Nah, kenapa Bu? Kenapa nggak bisa sembarangan berkata-kata? Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita harus meneladani Tuhan yang sudah menciptakan kita. Coba kita lihat Tuhan. Dia setia sama perkataannya. Dia bilang dia akan memberikan anak sama Abraham, dan buktinya apa? Abraham diberikan keturunan, diberikan anak, yaitu Ishak kayak gitu. Dan juga anak-anak belajar untuk menepati perkataan, menepati janji. Kalau misalnya nih orang tua bilang ke anak-anak di rumah, ayo nak kerjakan PR-mu kayak gitu, terus anaknya bilang, iya mas sebentar kayak gitu. Berarti anak-anak harus menepati perkataannya. Anak-anak harus segera mengerjakan juga kayak gitu. Ataupun kalau misalnya orang tua meminta anak menyapu rumah kayak gitu, kan anak-anak sudah bisa ya menyapu rumah. Iya mah, nanti aku sapu kayak gitu. Berarti anak-anak harus menyapu rumah, jangan ditunda, jangan juga nggak dikerjakan kayak gitu. Jadi anak-anak harus menepati perkataan anak-anak itu sendiri kayak gitu. Nah, itu saja diskusi kita hari ini. Semoga anak-anak bisa terapin ya di rumah, anak-anak bisa lakukan di rumah. Yuk, sebelum kita mengakhiri devosi, Deborah mau ajak anak-anak untuk berdoa dulu. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami dalam devosi ini. Kiranya Tuhan ajarlah kami anak-anak ini supaya mau menjadi anak yang sabar, anak yang taat, dan juga anak-anak yang memperhatikan setiap perkataan kami, supaya kami tidak sembarangan berkata-kata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian anak-anak. Sampai jumpa semuanya. Tetap semangat belajar ya semuanya. Shalom.